Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Samsul Hasbi dari Fakultas Saintek, Prodi S1 Teknologi Informasi. Saya akan menyampaikan ringkasan materi tentang mata kuliah pengantar tata kelola IT yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi, Bahasa Pemrograman, Enterprise Computing. Pertama, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi yang sering disebut sebagai proses pengembangan sistem development, dan pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Untuk memenuhi sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan korporasi, diperlukan beberapa tahapan yang terdiri dari sistem analisis, upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Yang kedua, sistem development. Langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Yang ketiga, System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC merupakan metode pengembangan sistem paling lama. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering kita dengar dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Bahasa pemrograman ini banyak sekali, namun ada beberapa bahasa pemrograman yang populer atau dikenal hingga kini, seperti JavaScript, SQL, Python, Java, dan PHP. Yang ketiga, Enterprise Computing. Enterprise adalah organisasi yang besar seperti perusahaan multinasional, universitas, rumah sakit, laboratorium riset, atau organisasi pemerintahan, atau korporasi yang membutuhkan solusi komputasi khusus dari berbagai ukuran organisasi. Enterprise mengatur banyak informasi dari berbagai tempat yang terpisah, baik secara tempat atau kelompok yang dapat dijelaskan dari tahapan proses yang terdiri dari yang pertama, sistem informasi atau information system, kumpulan dari hardware, software, data, atau orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu informasi. Prosedur adalah instruksi yang diikuti untuk menyelesaikan tugas. Yang kemudian, Human Resource Information System atau HRIS mengatur sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Employee Relationship Management atau ERM System adalah alat untuk memfasilitasi komunikasi perusahaan dengan karyawan. Kemudian, Computer Aided Manufacturing atau CAM menggunakan komputer untuk mengatur peralatan produksi komputer. Integrated Manufacturing atau CIM mengintegrasikan proses manufaktur. Well Material Requirement Planning MRP menggunakan software untuk memonitor dan mengontrol production process. Kemudian, Marketing Information System, pelaporan sentral untuk tugas-tugas bagian marketing, market research software menganalisa data yang terkumpul dari survei yang telah dilakukan. Kemudian ada Salesforce Automation atau SFA, suatu tools yang digunakan untuk bagian penjualan yang sering tugas luar di jalan dari PDA atau netbook komputer. Kemudian ada Customer Interaction Management atau CIM, mengatur integrasi perusahaan dengan customer seperti telepon, calls, email, web interaction, instant messaging session.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.